semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian senantiasa diberi kesehatan. Bertemu lagi dengan saya Karina Damayanti dalam pembelajaran PIPA. Baik, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang kegiatan sehari-hari atau daily activity. Apakah dari kalian ada yang sudah mengetahui bagaimana cara menceritakan kegiatan sehari-hari? Oke, kita akan bahas bersama. Menceritakan apa yang kalian kerjakan sehari-hari tentu tidaklah sulit karena sudah tentu kalian pasti tahu apa saja yang kalian lakukan setiap harinya secara rutin. Namun, meskipun begitu, ada beberapa aturan umum dalam tata bahasa Indonesia ketika kalian ingin menulis atau menceritakan kegiatan sehari-hari. Pertama, kalian harus menghafal kosakata aktivitas harian yang rutin kalian kerjakan berupa kata kerja atau verb. Contohnya seperti saya mencuci. Repeat. Ya, betul. Atau I wash. Kedua, kata sambung atau conjunction sebaiknya digunakan untuk menghindari paragraf dalam cerita kegiatan sehari-hari kalian terasa kaku. Karena cerita kegiatan sehari-hari biasanya terdiri dari kalimat-kalimat pendek, sehingga kata sambung atau conjunction sangatlah penting agar cerita kalian terlihat mengalir dan tidak kaku. Apakah kalian mengetahui salah satu kata sambung atau conjunction yang biasa digunakan? Oke, ini dia beberapa kata sambung yang biasa digunakan dalam menceritakan kegiatan sehari-hari. Yang pertama ada lalu, selanjutnya, setelah itu, or, then, next, after that. Selanjutnya ada dan, atau, karena, jadi, or, and, or, because, so. Selanjutnya ada di, dalam, atas, bawah, or, in, on, at, above, under. Selanjutnya ada selalu, biasanya, atau seringkali, or, always, usually, and often. Kemudian yang terakhir ada pertama, kedua, akhirnya, or, first, second, finally. Contohnya, saya bangun pukul 5 pagi, kemudian membereskan tempat tidur dan mandi. Ketiga, alur cerita umumnya maju berurutan, sehingga dalam menceritakan kegiatan sehari-hari, penggunaan keterangan waktu sangatlah penting. Contohnya, seperti di pagi hari atau in the morning, siang hari atau at noon, saat petang atau in the evening, di malam hari atau at night. Untuk keterangan waktu juga bisa menggunakan dalam bentuk penyebutan jam, baik itu format jam berupa 24 jam ataupun 12 jam, atau AM dan PM. Bagaimana, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk lebih jelasnya dan agar kalian lebih paham tentang 3 langkah tadi, saya akan memberikan contoh sebuah cerita yang menceritakan kegiatan sehari-hari. Namaku Jenny. Aku selalu bangun pukul 7 pagi, kemudian mandi dan menyikat gigi. Setelah itu, aku berolahraga sebentar, lalu memakai seragam dan menyiapkan tas sekolahku. Selanjutnya, aku sarapan dan menunggu bis sekolah datang. Pukul 8, aku berangkat ke sekolah untuk memulai kelasku yang pertama, kemudian yang kedua. Setelah itu, di waktu istirahat, aku makan siang dan mengobrol dengan teman-temanku. Sekitar jam 12 siang, aku pulang, kemudian istirahat. Setelah itu, biasanya aku menonton TV dan mengobrol dengan keluargaku, kemudian mengerjakan PR dan membantu ibuku. Jam 9 malam, aku membaca buku sebelum kemudian pergi tidur. Nah, dari contoh cerita kegiatan sehari-hari tersebut, kita mendapatkan beberapa kosakata berupa kata kerja yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada bangun, mandi, menyikat gigi, berolahraga, memakai, menyiapkan, sarapan, menunggu, berangkat ke sekolah, makan siang,
mengobrol, pulang, istirahat, menonton, mengerjakan, membantu, membaca, dan tidur. Itu beberapa kosakata yang terdapat dalam cerita tersebut. Namun masih banyak kosakata lain yang mungkin belum kalian ketahui. Dan untuk sebagai bahan pembelajaran dan juga sebagai bahan hafalan, saya akan memberikan beberapa kosakata berupa kata kerja yang biasa digunakan dalam menceritakan kegiatan sehari-hari. Berikut kosakatanya. Silahkan kalian tulis di buku catatan masing-masing, kemudian dihafal, dan cobalah gunakan dalam menceritakan kehidupan sehari-hari. Baik, kalau kalian sudah mencatat kosakata tersebut, mungkin untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan saja. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Nah, dan sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikumpulkan minggu depan di pertemuan berikutnya. Tugasnya, silahkan kalian membuat sebuah narasi cerita tentang kegiatan kalian sehari-hari, kemudian nanti kalian bacakan di depan teman-teman kalian. Dan untuk kosakata, apabila ada kosakata yang kalian butuhkan namun tidak ada di daftar catatan yang tadi saya sampaikan, silakan untuk mencari menggunakan Kamus Bahasa Indonesia ya. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.